Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring dengan pelajaran PAI dan BP kelas 4 SDIT Nurul Ansor. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu pada bab 2 beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan subbab 2, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, nama-nama Rasul Allah. Dan yang ketiga, yaitu Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang keempat, kita akan belajar mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Masih ingat bukan? Rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada 6 dan iman kepada Rasul Allah termasuk yang keempat. Nah, beriman kepada Rasul artinya yaitu kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa para Rasul Allah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu, yang diberi risalah kepada mereka untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Anak-anak, bukankah kalian sering mendengar istilah Nabi dan Rasul? Terbersit pertanyaan pada pikiran kalian, apakah Nabi dan Rasul itu sama atau berbeda? Ya, ada persamaan dan ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Siapakah Nabi? Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Jadi, tidak harus disampaikan kepada orang lain. Sedangkan seorang Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Jadi tidak boleh disimpan, harus disampaikan kepada orang lain. Ingat ya, perbedaan Nabi dan Rasul terletak pada umatnya. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk umatnya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menerima wahyu. Baik anak-anak, berikut nama-nama Nabi dan Rasul, di mana kita sudah mengetahui bahwa disampaikan di dalam Al-Quran, jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui ada 25. Nabi yang termasuk Rasul ada 25, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Kalian sudah hafal bukan? Kemudian sekarang kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Siapakah Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi adalah suatu gelar kenabian yang diberikan kepada Rasul Allah
yang memiliki ketabahan serta keuletan yang luar biasa dalam berdakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja rasul-rasul yang termasuk rasul ulul azmi? Nah, di sini ada 5 rasul yang diangkat sebagai rasul ulul azmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, kita juga harus hafal ya, kelima nabi ini disebut sebagai Rasul Ulul Azmi karena memiliki ketabahan serta keuletan yang sangat tinggi dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diberi ujian yang sangat berat, namun mereka dapat melaluinya dengan baik. Sehingga kelima nabi ini diberi gelar Ulul Azmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dapat meniru atau meneladani perilaku-perilaku terpuji dari para nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Lebih khususnya lagi dari kelima rasul ulul azmi tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mukjizat apa saja yang diberikan kepada kelima Rasul Ulul Azmi tersebut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mempunyai mukjizat yaitu dapat membuat perahu yang sangat besar di atas bukit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai mukjizat tidak hangus dibakar oleh api. Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat dapat membelah lautan serta tongkatnya juga dapat berubah menjadi ular dan dapat mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya. Kemudian Nabi Isa mempunyai mukjizat yaitu dapat berbicara saat bayi, membuat burung dari tanah serta dapat menyembuhkan penyakit bawaan dan menurunkan hidangan dari langit. Nah, yang terakhir yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mempunyai banyak sekali mukjizat. Di antaranya adalah dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Dan mukjizat yang paling besar yaitu Al-Quran. Adapun sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, antara lain 1. Siddiq, artinya benar atau jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat fatonah, artinya cerdas. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.